Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Muhammad Isman, masih di vlog Corporate Learning. Kemarin kita udah bahas tentang learning needs analysis atau learning needs identification. Dan pertanyaannya kemudian, kalau misalkan permasalahannya itu adalah permasalahan hasil bisnis, misalnya adalah target bisnis yang tidak tercapai, performance yang tidak sesuai, indikator-indikator bisnis yang tidak tercapai begitu, bisa nggak kita menentukan faktor atau program pembelajaran apa atau kebutuhan pembelajaran apa yang pas untuk menyelesaikan masalah-masalah performance atau masalah hasil bisnis tadi? Bisa nggak langsung seperti itu kita tentukan? Oke, ini saya pakai Zoom karena bisa share screen ya, dan kebetulan bentar lagi ada training ya sama salah satu perusahaan, jadi biar sekalian aja gitu ya. Nah, teman-teman sekalian bisa nggak? Nah, ya jawabannya ya bisa aja. Tuh, asik ya. Enak kalau sama saya kan apapun bisa gitu. Ya, pada prinsipnya bisa. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu adalah permasalahan bisnis, hasil-hasil bisnis, performance yang tidak tercapai, target yang tidak bisa terrealisasi, atau ada gap lah ya di dalam, antara rencana dengan realitanya itu, bisa nggak kebutuhan belajarnya langsung kita sasar, kita tembak gitu, "Ini lo butuh ini," gitu. Bisa aja ya. Cuma kita mesti ingat, yang namanya performance, hasil bisnis, tercapainya target bisnis, itu kan pembentuknya bukan hanya soal kompetensi, bukan hanya soal faktor learning, ya. Kita mesti ingat, faktor-faktor yang lainnya. Yang sederhana aja misalkan rumusan dari, 5M ya atau 6M ya. Kita masih ingat nih, ini rumus jadul banget begitu, yang pembentuk gitu ya, atau yang disebut dengan faktor-faktor produksi itu ada 5M atau 6M. Man, money, machine, material, methods, management gitu kan. Nah, jadi, kalau soal learning, soal kompetensi itu kan soal man ya. Sementara yang lainnya lagi, M yang lainnya itu masih banyak lagi gitu ya, ada sekitar 5 atau ada sekitar 4 atau 5 M yang lain lagi gitu. Itu yang jadul. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan, pendekatannya six boxes dari Carol Binder. Sama, dia juga mengatakan bahwa ada 6 faktor yang bisa menentukan atau bisa membentuk terhadap, performance. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk, menyimak ya, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi atau ikut membentuk terhadap terbentuknya performance atau hasil-hasil yang diinginkan itu, ya. Dan tentu saja learning atau kompetensi itu menjadi salah satu faktor itu. Nah, oke, jadi gini guys, ini adalah sebuah, rumusan, sebuah konsep yang di, eee, kemukakan atau yang ada gitu ya di satu organisasi yang namanya ISPI, International Society for Performance Improvement. Jadi di sini dikatakan ada 7 hal yang sangat berpengaruh atau yang akan berpengaruh terhadap, performance bisnis, ya. Jadi kalau misalnya, target tidak tercapai berapa, 1 miliar. Nah, yang 1 miliar ini tidak mutlak masalahnya masalah learning, tapi dia juga akan mengandung unsur-unsur permasalahan yang lain dan kita mesti periksa, ya. Nah, apa saja faktor yang membentuk atau yang ikut membentuk performance itu? Yang pertama adalah work process, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa yang namanya performance, hasil-hasil bisnis itu kan impact dari perilaku, ya. Nah, kalau ada proses kerja yang benar, maka ada hasil yang benar juga, ya. Sekarang kita tanyakan lagi, SOP-nya ada enggak, ya, standarnya ada enggak, job desk-nya ada enggak, gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata performance bisnis itu tidak tercapai karena ternyata SOP juga nggak ada, job desk juga nggak ada, orang mau kerja juga kesulitan karena nggak ada job desk, nggak ada standar, begitu. Nah, kita bisa
bisa asumsikan atau bisa mulai pastikan bahwa yang berpengaruh atau yang jadi masalah ini bukan learning, tetapi faktor keberadaan job desk, SOP, dan proses kerja yang valid, ya, yang mendukung terhadap pencapaian target atau performance tadi. Oke, jadi yang pertama itu work prosesnya benar nggak gitu, kita mesti periksa. Nah, soal work proses juga kadang-kadang kita nggak periksa antara proses sama hasilnya, ya. Kadang-kadang prosesnya gimana, tapi hasil yang diharapkan itu besar banget gitu. Sementara proses kerjanya kalau kita analisa nggak memungkinkan untuk mencapai hasil seperti itu, ya. Itu yang pertama, soal validitas atau soal keberadaan dari work process. Yang kedua adalah workplace structure. Jadi kita mesti lihat tempat bekerja ini, ya, strukturnya bagaimana, ya. Baik itu struktur secara keorganisasian, ya, pengertiannya di sini bisa struktur organisasi, hubungan koordinasi antara atasan, bawahan, bawahan dengan bawahan, rekan kerja bagian lain dengan bagian lain dan sebagainya. Itu seperti apa? Apakah rigid, ya, apakah fleksibel atau apakah bentuk organisasinya itu organisasi yang flat begitu ya, organisasi yang berbasis network ya, sehingga mudah untuk saling berkoordinasi, atau organisasi yang hierarkis, yang rigid gitu. Ini sangat berpengaruh juga terhadap performance ya. Contoh misalkan ada permasalahan tentang customer ya. Jadi misalnya ada banyak customer yang komplain. Komplain-komplain ini kan tentu harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan komplain ini, keputusannya itu berlapis-lapis gitu loh, sampai dengan mesti ngajuin ke sini dulu, ngajuin ke sini dulu, ngajuin ke sini dulu gitu ya. Sampai membuat customer itu merasa tidak nyaman gitu ya dengan proses penanganan komplainnya seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah indeks kepuasan customer menurun terus, menurun terus, menurun terus. Nah, kita bisa pastikan di sini bahwa yang menjadi permasalahan ya bukan kemampuan customer service officer-nya dalam melayani pelanggan atau menangani komplain, melainkan workplace structure-nya yang begitu rigid gitu ya. Workplace structure-nya yang begitu rigid. Kemudian selain maknanya itu adalah struktur organisasi, workplace structure juga ini bisa dimaknai sebagai layout begitu ya, kemudian penempatan peralatan dan fasilitas begitu di tempat kerja ya. Jadi misal nih contoh, orang diminta perform untuk melakukan pekerjaan dengan cepat, tapi toilet adanya kira-kira ya jauh gitu ya, mesti jalan sekitar 100 meter gitu. Nah, dia sementara harus melakukan segala sesuatunya dengan cepat, eee, dan kalau ada masalah nggak bisa ditolerir gitu. Misalnya seperti itu. Yang namanya manusia kan ya mesti buang hajat, mesti buang air dan sebagainya gitu ya. Dalam seharian bekerja kan nggak mungkin gitu, kalau enggak gitu. Nah, toilet gitu, ini contoh aja gitu ya, toilet ditempatkanlah sekitar 100 atau 200 meter jaraknya dari tempat dia bekerja, dari titik di mana dia bekerja. Kan nggak mungkin gitu, dia harus jalan 100 meter, 200 meter, bolak-balik itu kan udah 400 meter, sementara dia sendiri harus mengerjakan segala sesuatunya dengan cepat, nggak bisa ditolerir kalau ada kesalahan, dan apalagi kalau misalkan dia mesti stay terus di situ. Ya, nggak mungkin dia melakukan segala sesuatu dengan cepat, hasilnya pas begitu ya, kalau penempatan fasilitas untuk mendukung kerjanya juga bermasalah. Nah, itu pengertian workplace structure. Biasanya juga sama di pabrik-pabrik begitu ya, pengaturan layout mesin-mesin itu supaya mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien begitu ya, itu juga dilakukan ya, itu bagian dari workplace structure. Nah, yang ketiga itu adalah faktor manajemen. Jadi di sini lebih ke bagaimana pengelolaan perusahaan itu atau juga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di perusahaan atau di organisasi tersebut, ya. Jadi kan ada ya satu performance itu tidak tercapai bukan karena salah SDM-nya, tapi karena salah kebijakan yang diambil oleh manajemennya. Gitu. Nah, kalau memang kebijakan yang diambil oleh manajemen itu sudah keliru, ya, berarti kan
mau di-training sehebat apapun, mau dikasih program belajar sehebat apapun orang-orang di dalamnya, ya tetap aja kan penerapan kebijakannya ya salah begitu. Nggak berorientasi pada customer, nggak berorientasi pada pasar, nggak berinovasi misalnya ya. Jadi kebijakan-kebijakan itunya juga keliru gitu. Mau di-training seperti apapun, mau dikasih pembelajaran bagaimanapun, ya tetap aja nggak akan perform ya. Jadi itu bukan masalah dari learning, melainkan dari faktor manajemennya. Oke, nah untuk permasalahan ini kita tidak perlu menyelesaikan dengan learning ya, kita nggak perlu menyelesaikannya dengan learning karena kita tahu nih, mulai dari tadi work process, workplace structure, manajemen itu semua bermasalah ya, berarti masalahnya ya di situ aja, learning nggak usah dibuat-buat begitu. Oke, yang keempat, faktor yang mempengaruhi terhadap, performance itu adalah teknologi ya. Jadi orang itu kan bekerja harus dibarengi dengan peralatan biasanya, dibarengi dengan fasilitas, ada teknologinya. Nah, eee, kalau misalkan orangnya sebenarnya kalau dikasih alat, dikasih metode, dikasih tools gitu ya, dikasih fasilitas untuk kerja, dia akan bisa melakukan pekerjaannya. Cuma permasalahannya alat itu tidak ada gitu di tempat kerjanya, atau ada tapi tidak memadai gitu ya. Contoh misalkan, sekarang zaman online marketing, zaman penjualan, online ya, eee, SDM-nya itu dilatih bagaimana cara berjualan online ya, tapi kenyataannya di lapangan, di tempat kerjanya jangankan untuk online gitu, komputer aja jadul-jadul gitu kan. Terus kemudian tidak ada kebijakan untuk penggantian, pulsa misalnya, tidak ada kebijakan untuk subsidi kuota misalnya ya, karena mereka kan harus ini sendiri, berhubung komputer tidak bisa digunakan. Nah, ini bukan karena masalah, learning-nya soal digital marketing atau online marketing, bukan, karena online marketing-nya kan sudah diberikan. Dan kalau ada tools-nya, kalau fasilitasnya memadai, maka dia bisa bekerja, pegawai itu bisa bekerja. Cuma ini kan permasalahannya bukan pegawai yang nggak bisa kerja, tapi fasilitasnya tidak ada, ya. Jadi kalau kondisinya kayak gini, ya nggak perlu terus-terusan dilakukan learning, investasinya bukan untuk training atau bukan untuk learning, tapi investasinya untuk teknologi, gitu ya, yang bisa membuat performance bisnisnya lebih melesat, gitu. Nah, yang berikutnya, bukan terakhir ya, yang kelima itu adalah permasalahan personal motivation. Jadi SDM itu kan dia juga yang pertama dia punya kompetensi, yang kedua selain dari kompetensi dia itu punya personal motivation, punya harapan-harapan pribadi, punya dorongan-dorongan yang secara personal, membuat dia selalu hadir ada di tempat kerja itu, ya. Mereka ada di sana untuk sebuah alasan, misalkan keluarga lah, misalkan, apa namanya, ya hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah ternyata di perusahaan ini, eee, tidak memberikan harapan-harapan itu, ya. Jadi dorongan-dorongan itu tidak berhasil untuk, dia dia dapatkan gitu ya, atau dorongan-dorongan pribadi yang, harusnya ada, ternyata itu tidak ada karena kondisi di perusahaannya tidak memungkinkan, tidak menunjang gitu. Nah, orang ini kan punya dorongan harusnya, lalu dilatihlah kompetensinya. Sehingga kalau dipadukan kan jadi bagus gitu. Orangnya penuh motivasi terus kompeten. Nah sekarang dia kompeten ya misalkan dia sudah punya kompetensi tapi, motivasi dirinya itu rendah gitu. Ya jadi ibaratnya mobil itu bagus gitu ya, tapi bensinnya nggak ada gitu. Atau bensinnya di-E terus gitu, di jarumnya tuh di-E terus gitu. Nah, ini kan membuat orang itu juga nggak bisa bekerja, walaupun dia kompeten gitu, ya. Ini kan sangat disayangkan. Nah, untuk kondisi kayak gini itu nggak perlu terus-terusan diberikan pelatihan, tetapi berikanlah hal-hal yang membuat dia merasa terdorong, termotivasi untuk bisa berprestasi di tempat kerja, ya. Misalkan apa, oh soal keluarga, ya udah, kita bikin program yuk, gathering misalnya gitu ya. Berapa bulan sekali gitu misalkan ada family gathering. Lalu kemudian juga, mencairkan suasana komunikasi, jadi lebih bersifat kekeluargaan di kantor tersebut. Jadi,
dia kan punya dorongan, punya motivasi itu keluarga ya. Kalau misalkan lingkungan kerjanya itu suasananya kekeluargaan, dia akan merasa nyaman ada di situ dan bersemangat untuk kerjanya, ya. Nah, ini faktor, personal motivation. Nah, yang keenam itu adalah faktor human resource and selection, ya. Jadi faktor ke-SDM-an lah istilahnya, ya. Remunerasinya, upah, gaji, kemudian penempatan, seleksi, rekrutmen gitu. Ya, kan banyak tuh cerita-cerita yang orang tuh di-training, digecek, di-drilling gitu ya, bermacam-macam cara gitu, tapi tetap aja nggak memenuhi ekspektasi. Ternyata begitu, selidik punya selidik, usut punya usut, salah rekrut begitu ya. Ternyata ini ya orang titipan lah, yang sebenarnya nggak terlalu kompeten dan orangnya juga nggak minat bekerja di sini begitu. Ya, cerita-cerita inilah office politics ya. Nah, ya kalau kita menyadari bahwa kondisi SDM kita seperti itu, dari awalnya udah salah rekrut, salah penempatan, bukan juga orang yang terlalu berminat di bidang tersebut, ya apa mau dikata gitu ya, yang harus diperbaiki ya sistem rekrutmennya mau nggak mau. Karena mau diteruskan dengan program training, learning dan sebagainya, itu juga ya bisa sih bisa ya, karena manusia itu punya kemampuan berubah. Tapi satu makan waktu dan yang kedua dipertanyakan ya apakah akan maksimal atau enggak. Itu. Jadi perbaiki sistem, SDM-nya, mulai dari rekrutmen, gaji, insentif, remunerasinya, karirnya begitu ya, itu diperbaiki sistem SDM-nya. Dan yang terakhir, nah kalau misalnya, semua hal tadi ternyata, tidak ada masalah tuh dengan semua hal itu, nah kita pastikan, yang ketujuh, faktor learning. Orang-orang ini, sudah punya kompetensi belum, ya, untuk melakukan pekerjaan ini. Sehingga, eee, masalah itu seharusnya kan tidak muncul kalau orangnya kompeten, ya. Kalau orangnya sudah dibekali dengan pembelajaran, harusnya masalah itu tidak muncul, ya. Nah, ternyata betul masalahnya itu adalah masalah learning, orang-orang di sini tuh belum kompeten. Kenapa belum kompeten? Ya karena Eee, mereka belum pernah mendapat satu program pembelajaran pun dari kita, baik itu training, baik itu mentoring, nggak ada gitu ya. Semuanya otodidak gitu, begitu masuk langsung disuruh kerja. Oh ya udah berarti kita, harus menyelenggarakan program learning untuk mereka. Karena kita sudah analisa, 6 faktor yang lain ternyata tidak ada masalah gitu misalnya ya. Jadi kalau misalkan kita periksa, satu persatu ini, lalu nanti ketahuan tuh ya, mana yang faktor learning, mana yang non learning. Misalkan permasalahannya, setelah kita analisa ketahuan nih sumbernya. Ternyata ada faktor learning-nya dan juga faktor, work process-nya misalnya. Ya di satu sisi SDM-nya belum pernah di-training, di satu sisi job desk dan SOP-nya juga belum jelas. Oke, kalau begitu kita berbarengan, perbaiki dua-duanya ya. Nah, pemetaan ini bagaimana cara melakukannya? Simpelnya, barangkali teman-teman juga sudah, pernah atau sudah menguasai ya tools-tools untuk melakukan, pemetaan tersebut ya, dengan Fishbone misalkan, dengan mind map misalnya, dengan banyak ya yang bisa Anda gunakan. Fault tree analysis juga bisa dipakai, 5 why juga bisa dipakai ya. Intinya kita bisa menguraikan, bisa memetakan permasalahan utamanya apa sih sebenarnya gitu ya, sehingga performance itu tidak tercapai. Jangan dulu buru-buru menentukan, "Oh ini butuh training ini, butuh pembelajaran ini." Enggak, jangan dulu buru-buru begitu, kita analisa dulu ketujuh faktor ini, ya. Eee, ya benar dia butuh learning, tapi ada masalah yang lain misalkan ya, ketahuan gitu ya, penyebab-penyebabnya. Analisa yang baik, periksa, dicek begitu, karena bisa jadi masalah atau akar masalah dari, eee, apa, ketidaktercapaian tersebut, ketidaksesuaian performance tersebut, itu bukan dari learning ya. Jangan sampai, salah diagnosa ya, dan Anda salah minum obat. Itu aja kuncinya. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di vlog corporate learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.